nama saya Yeni, orang tua dari Nicolin, K2E Surabaya Cambridge School. Alasan saya memasukkan Nicolin ke Surabaya Cambridge School adalah karena memang Surabaya Cambridge School terkenal untuk nilai akademisnya, untuk bahasa Inggris, untuk Mandarinnya, dan juga untuk mata pelajaran lainnya. Selain itu, karena lokasinya yang terletak di perumahan, menurut saya aman untuk anak-anak. Katakan kalau orang tua mau mengantar ataupun menjemput anak, karena lokasinya di perumahan akan jauh lebih aman. Kemudian selama anak saya sekolah di sini, saya merasa perkembangan yang didapatkan oleh anak saya itu sangat baik. Baik dari cara berkomunikasi, cara bersikap, kemudian mengenai teorinya pun juga oke. Prakteknya pun juga anak saya sering dilatih untuk presentasi. Itu adalah nilai plus menurut saya yang didapatkan oleh anak saya. Karena tidak hanya monoton untuk teori, namun anak saya pun juga bisa mendapatkan pelajaran mengenai presentasi, bagaimana life skill pun juga diajarkan. Itu adalah hal-hal yang kadang orang tua merasa susah untuk mengajari anak-anak. Namun, guru-guru di Surabaya Cambridge School dengan telaten mampu memberikan pendidikan tersebut kepada anak-anak. Itulah alasan utama kenapa saya memasukkan anak saya di Surabaya Cambridge School. Dan kemudian, seiring berjalannya waktu, ada yang namanya pandemi corona ini. Pandemi corona ini tidak dapat dipungkiri otomatis memberikan efek kepada sistem pengajaran. Dan yang saya sangat salut terhadap sistem pendidikan Surabaya Cambridge School adalah guru-gurunya dengan sigap mampu beradaptasi untuk memberikan pengajaran secara online kepada anak-anak. Mengenai materi multimedia, mengenai sistem pengajarannya secara Zoom pun juga sangat baik. Pemberian schedule yang adil kepada murid-murid itu juga kami apresiasi. Karena kadang ada orang tua yang merasa waktunya tidak cocok untuk belajar di pagi atau siang hari. Untuk mengakomodasi hal tersebut, pihak sekolah pun dengan adil mengatur jadwal shift sehingga anak-anak dapat belajar entah itu pagi entah siang secara adil dan secara merata. Selama anak saya sekolah di sini pun dia merasa gembira. Kenapa? Karena pengajaran yang diberikan oleh guru-guru yang di school pun memberikan pengajaran yang edukasi, namun tidak monoton teori. Kembali lagi, karena edukasi yang diberikan juga praktek, sehingga anak-anak merasa tertarik, mulai dari role play, kemudian life skill, dan juga menyanyi, menari. Hal itulah yang bisa menarik anak-anak untuk semakin giat dalam belajar. Selama anak saya sekolah di sini, kemajuannya sangat pesat, terutama untuk komunikasi dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Terutama dalam bahasa Inggrisnya itu saya cukup kaget di awal, karena terus terang walaupun saya bisa bahasa Inggris, saya sangat jarang untuk berkomunikasi dengan anak saya dalam bahasa Inggris. Namun pada suatu hari ketika dia pulang sekolah waktu zaman sebelum corona, dia berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Inggris dengan saya. Dari situlah saya merasa, wah ternyata perkembangannya dalam bahasa Inggris ini cukup baik ya. Dan kemudian untuk segi Mandarin pun saya juga melihat ada perkembangan. Karena kalau bahasa Mandarin memang terus terang saya tidak bisa. Namun anak saya kemampuan bahasa Mandarinnya sekarang jauh lebih baik daripada saya. Berangkat dari hal tersebut, saya merasa bahwa memang pengajaran yang diberikan sudah sangat baik sehingga anak-anak mampu menyerapnya dengan baik. Karena itu juga saya berharap semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali sekolah secara offline, bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan para guru, sehingga kemampuan komunikasi, kemampuan sosialisasinya juga semakin meningkat seperti sebelumnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak guru dan juga kepada sekolah karena sudah mengupayakan usaha yang maksimal untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Demikian juga dengan memberikan komunikasi yang baik kepada orang tua, sehingga orang tua pun bisa membantu support anak-anak di rumah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya Vicky Sukiawan, orang tua dari murid Surabaya Cambridge School. Anak saya 33, semua sekolahnya di sini. Saya lihat ya dari waktu anak saya yang paling besar itu waktu pertama kali dia masuk ke playgroup B waktu itu dalam kondisi dia itu kan nggak bisa apa-apa. Pertama manja juga, terus semuanya kan sus, terus laginya juga maunya sendiri juga. Terus dia waktu masuk ke sini saya lihat ya mulai ada perubahan lah, seperti ya memang
nggak lari ya, kayak dari guru-gurunya juga yang telaten, yang nggak yang benar-benar fokus sama muridnya juga. Karena waktu itu memang kalau di sini, kalau di playgroup-nya TK-nya itu gurunya itu mendekatkan diri ke anaknya. Jadi gurunya tidak sedikit di sini. Jadi apalagi kalau ngurus anak-anak kecil-kecil itu gurunya itu banyak. Jadi memang satu guru itu tidak fokus ke 1 atau 2 orang. Memang fokusnya itu juga mungkin 4 sampai 5, 6 orang ya. Tapi mereka itu benar-benar fokus itu dalam arti benar-benar fokus sekali. Jadi dimana dari anak saya yang nggak bisa apa-apa, yang dia benar-benar makan tuh nggak bisa sendiri, jadi harus didulang waktu itu. Jadi waktu dia naik ke TK atau waktu dia naik ke TK, pada waktu dia makan siang, dia tuh bisa ada inisiatif untuk makan sendiri. Jadi dia tahu kalau aku nih harus makan sendiri. Memang saya sih pernah ngajarin ke anak saya, kamu boleh nakal, tapi kamu jangan sampai merugikan murid yang lain atau orang lain gitu kan. Dan kalau saya juga pernah bilang ke dia, sering bilang bahkan, saya bilang gini, kamu kalau nakal saya pindah sekolah lo ya, nanti tak pindah ke sekolah lain. Dia bilang nggak mau Ma, karena di Cambridge ini bagi dia itu seperti keluarga sendiri, termasuk sama guru-gurunya, karena dia kan dari kecil udah di sini, jadi sampai SD pun ya dia seneng, happy, apalagi dia tahu semua guru-gurunya dan hubungan mereka itu baik ya, sedekat kayak, kalau yang guru masih muda sih sedekat kayak saudara sendiri. Tapi kalau yang udah agak tua usianya, itu ya dianggap kayak orang tua sendiri gitu. Jadi setelah saya mendengar pendapat dari ketiga anak saya itu, dan saya juga melihat bagaimana perkembangan mereka, sehingga saya merasa ya kita ini nggak salah lah, milih sekolah ini untuk mereka juga nggak salah gitu loh. Dan perkembangannya mereka itu luar biasa kalau menurut saya. Kemandiriannya juga, terus dari antar temannya juga, untuk bersosialisasi ya dengan guru-gurunya, dengan orang yang lebih tua, dan aturannya, sopan santunnya itu kan bisa menandakan bahwa selama ini guru-gurunya mereka itu juga tidak sia-sia mengajarkan mereka. Jadi kenapa saya memilih untuk meneruskan, biarkan ketiga anak saya itu sekolah di sini, biar mereka melanjutkan sampai selesai, sampai ke jenjang yang terakhir. Jadi kalau menurut saya para orang tua nggak perlu khawatir kalau memang memilih sekolah di Surabaya Cambridge School, karena saya sendiri sudah merasakan bagaimana kebaikan dan apa yang saya dapatkan ini, yang saya alami itu menurut saya luar biasa sekali. Dan bagaimana melihat guru-guru bisa mendekat ke murid itu kan juga maksudnya kayak mereka membawa hal positif juga bagi diri anak-anak kita. Halo, nama saya Bu Aisyah. Saya ibu dari 3 anak yang sekolah di Surabaya Cambridge School. Satu anak sudah di middle school ya, SMP. Yang kedua sudah mulai di SD kelas 6, dan yang ketiga di level kindergarten. Selama pengalaman saya selama anak-anak sekolah di sini, alhamdulillahnya cukup baik. Anak-anak juga nggak pernah ada masalah dengan guru, lingkungan sekolah, dan mereka merasa nyaman sekali. Tiap kali kita ajak diskusi, mungkin apa yang kurang dari sekolah, mungkin mereka ada yang kurang berkenan apa, atau mungkin ada guru-gurunya yang bagaimana, ternyata alhamdulillah sekali mereka ini cukup nyaman. Dan setiap kali saya tawarkan misalnya pindah sekolah, malah mereka tetap bilangnya stay di Cambridge. Jadi cukup lega juga, termasuk sama adiknya. Terutama di pandemik kondisi seperti ini, ternyata di Surabaya Cambridge School tidak cuma untuk menunggu waktu, tapi mereka juga berusaha sekuat tenaga, guru-guru bekerja sama, anak-anak masih mempunyai materi meskipun sekolah dari rumah, tapi secara absensi, kegiatan apapun masih tetap ngikutin. Jadi anak-anak tetap disiplinnya masih dapat, terutama kalau level SMP mungkin mereka sudah
mandiri banget ya, jadi masih oke. Intinya kita sebagai orang tua sampai sekarang bersyukur banget karena kerjasama orang tua, guru, dan anak-anak cukup baik di Surabaya Cambridge School. Nah, mungkin buat orang tua yang lain, come and join with us here, Surabaya Cambridge School. Mengapa saya memilih Surabaya Cambridge School? Seperti yang kita ketahui, di Surabaya Cambridge School menggunakan kurikulum Cambridge, di mana dalam pengajarannya didukung oleh guru-guru dan staf yang ramah, berkomitmen, dan yang terpenting, mengajar dengan hati. Apalagi dengan ditunjang fasilitas belajar yang lengkap, tentunya membuat anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Selain akademik, pendidikan karakter juga tidak kalah penting. Saya melihat ada perubahan besar pada anak saya, yang dulunya pemalu, sekarang menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Melalui project presentation, anak-anak melakukan riset, menyusun laporan, dan presentasi di depan kelas. Dengan bergabung di theater art, anak saya diasah kepercayaan diri dan kedisiplinannya melalui latihan seni peran dan tampil di atas panggung. Demikian juga melalui OSIS, anak saya belajar berorganisasi, mengatur waktu, dan bertanggung jawab. Perubahan sikap anak yang biasanya penurut, tiba-tiba menjadi moody, sering membantah, tentu mengejutkan dan menjadi tantangan tersendiri bagi kita orang tua. Surabaya Cambridge School memfasilitasi parenting webinar, di mana kita sebagai orang tua belajar bersama, menambah wawasan, bagaimana menghadapi perubahan-perubahan anak kita yang masuk usia remaja. Dalam masa pandemi ini, saya merasakan komitmen sekolah dalam pendidikan. Saya mengapresiasi kesiapan sekolah dalam mengubah sistem pengajaran menjadi online dalam waktu yang sangat singkat. Demikian juga sekolah mau mengadakan banyak penyesuaian agar murid-murid tetap dapat belajar dengan efektif, nyaman, dan tentunya berdisiplin. So mom and dads, tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak Anda di Surabaya Cambridge School. Saya adalah ibu dari Alfred kelas 11 dan Oakley kelas 3 SD. Saya sudah menyekolahkan anak-anak saya di Surabaya Cambridge School selama lebih dari 4 tahun. Dan selama ini saya melihat banyak sekali kemajuan dari anak-anak saya, terutama Alfred yang sebelumnya pemalu dan tidak percaya diri karena sebelumnya tidak pernah bersekolah di sekolah internasional. Akan tetapi dengan bimbingan dan bantuan dari guru-guru Surabaya Cambridge School yang sangat berpengalaman, sekarang dia mampu tampil lebih percaya diri dan aktif dalam berbagai kegiatan di sekolah. Tentu saja sebagai orang tua, saya merasa senang dan bangga melihat anak-anak saya mampu berbahasa Inggris dan Mandarin dengan baik. Jadi untuk para orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Surabaya Cambridge School, tapi masih punya keraguan dan ketakutan apakah nanti anaknya bisa mengikuti pelajaran di Surabaya Cambridge School, jangan takut karena guru-guru di Surabaya Cambridge School dengan senang hati akan membantu dan mengajari anak-anak kita dengan sangat baik. Terima kasih Surabaya Cambridge School.